Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Kemarin gue habis nonton podcast antara Bang Haji Romai Rama dengan Gus Rumail Abbas sih. Jadi gue panggilnya Bang Mail aja ya, biar kelihatan akrab gitu ya. Jadi emang Bang Mail ini nih salah satu muridnya dari Mbah Maimun Jubair yang melahirkan banyak ulama terkenal, dan yang paling terkenal itu adalah Gus Bahai. Gus Bahai seorang ulama fenomenal abad ini. Dan Bang Mail ini ditanya sama Bang Haji Romai itu motivasinya itu apaan gitu. Kok mau banget membela nasabnya Ba'alawi ini. Jadi motivasi beliau itu tuh karena satu, masalah personal, karena dia muridnya Mbah Maimun Jubair, dan Mbah Maimun itu sangat memuliakan yang namanya Ahlul Bait ya, yang namanya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kedua, motivasinya secara intelektual. Jadi masalah ini harus dipecahkan secara intelektual. Jadi Bang Mail ini nih intinya kayak gini nih, intinya nih, kalau ada akhlak Habib yang nggak bener satu, jangan digeneralisir semuanya gitu. Dan dia nggak mau kejadiannya kayak gitu, intinya kayak gitulah. Nah, jadi kelihatannya ini orang ini nih jago ya ngomongnya, jago berretorika, ngomongnya cepet, dan bahasa-bahasanya tuh intelek banget gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pinter-pinter amat, kita bakalan terkecoh sama dia gitu ya. Ini bedanya nih, kalau waktu Bang Haji itu ngobrol sama guru gembul, gue itu ngelihat seseorang itu tuh berdasarkan data ya. Tapi kalau sama Bang Mail ini nih, Pak Haji itu tuh berdiskusi itu berdasarkan opini gitu loh. Opini yang nggak ada landasan datanya, yang nggak ada landasan itunya. Jadi sempat disinggung juga tuh ya masalah guru gembel, mempermasalahkan masalah numerik, bahwa tahun kelahirannya Bani Alawi ini semuanya tuh pada bisa dibagi 10 asal nggak bisa dibagi 5. Intinya bilangan bulat semua gitu loh. Jadi kalau misalnya yang bener kan ada yang lahir misalnya tahun 79, tahun 81 apa segala macam, ada yang ganjil gitulah. Mungkin ada yang bilangan prima juga. Nah, khusus vlog ini gue pisahin nanti, gue pisahin. Jadi nanti ada judulnya kecacatan numerik kelahiran Bani Alawi dan kebohongan-kebohongan publik di situ gitu loh. Nah, Bang Mail ini beberapa kali ini tuh kepergok lah sama Kiai Imad itu tuh sering melakukan kebohongan-kebohongan publik. Contohnya Bang Mail itu memfitnah akun Facebooknya Mufti Yaman bahwa ini akun Facebooknya palsu gitu. Jadi ada Mufti Yaman itu tuh sering jadi sahabat fan aja Bang Mail lah untuk mencari pembenaran bahwa Ba'alawi itu tuh benar-benar zuriyah Nabi. Ternyata Mufti Yaman itu membatalkan bahwa Ba'alawi itu bukan zuriyah Nabi. Ini Mufti Yaman langsung. Akhirnya Bang Mail itu tuh memfitnah bahwa akun Facebook itu tuh akun yang palsu punya Mufti Yaman itu. Dan akhirnya Mufti Yaman itu mengklarifikasi bahwa akun ini benar milik saya. Dan Ba'alawi itu emang bukan keturunannya Nabi, bukan zuriyahnya Nabi gitu. Jadi orang kayak Bang Mail nih yang pernah melakukan kebohongan publik harusnya nggak boleh ngomong bahwa motivasinya itu berdasarkan motivasi intelektual. Kalau motivasi intelektual itu nggak boleh bohong, keliru boleh tapi bohong tuh nggak boleh gitu loh. Nah, kalau motivasinya intelektual itu ada 3 aspek nasab, aspek historis, dan aspek biologis sih. Ini maaf nih, gue di sini ngomong agak-agak teknis ya, nggak kayak biasanya ya, ngomongnya ada ngaco gitu. Jadi kalau nasab itu ya pakarnya lah, ahlinya lah, ada ahli nasab nih. Nasab ini. Kalau misalnya di zaman sekarang tuh kayak Dukcapil nih ya, pencatatan penduduk di daerah gitu, Dukcapil tuh, itu ahli nasab gitu. Sekarang untuk memverifikasi bahwa ini orang ini benar-benar keturunannya Rasulullah itu harus ada data sejarah dan data biologis. Data biologis itu bisa diambil dari sampel tes DNA. Jadi ada beberapa tuh narkoba internasional yang mengakui bahwa dirinya itu benar-benar zuriyah Nabi. Pas dites itu haplogripnya itu semuanya tuh rata-rata tuh J1 gitu. Dan emang secara nasab, secara tulisan, secara historis, secara semuanya, secara kitab sejarah bahwa dia itu urut gitu. Kayak Al-Idrisi apa segala macam lah kayak gitu. Tapi tidak dengan Bani Alawi. Jadi di Bani Alawi itu tuh dari sejarahnya itu tuh cacat ya.
Jadi waktu Imam Ubaidillah itu tahun 383 wafat, itu nggak ada kitab sejaman yang bilang bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir gitu. Ini yang dipermasalahkan, dan ini data yang diketahui sama Kiai Imad, dan akhirnya berkembang. Akhirnya Gus Rumail itu diutuslah sebagai muhibin yang paling intelek, kata Dr. Sugeng. Dia mencari kitab suci lah, kitab sucinya Ba'alawi gitu. Dia akhirnya netizen emang bangke gitu. Banyak yang bilang ini motivasinya bukan personal, bukan intelektual, tapi motivasinya tuh cuan, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa merotin duitnya Bani Alawi lah, gila tuh. Netizen yang ngomong, bukan gue yang ngomong gitu loh. Nah, balik lagi deh. Akhirnya dari urusan histori itu tuh udah kagak bener. Akhirnya Kiai Imad itu bikin tesis yang membatalkan bahwa Bani Alawi ini nih nggak ada kitab yang sejaman mengkonfirmasi bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Bukan itu aja, bahkan ahli filologi tuh Dr. Menasim Ali itu tuh bilang Ahmad al-Muhajir itu gelarnya bukan Ahmad al-Muhajir, tapi Ahmad al-Abah, Ahmad yang hijrah ke arah timur gitu loh. Jadi nggak mungkin tuh kalau dari Irak timurnya itu tuh ke daerah-daerah India, Indonesia apa segala macam. Kalau dia hijrahnya ke selatan baru ke Yaman gitu. Jadi kalau misalnya dia jadi punya julukan itu berdasarkan filologi, itu berdasarkan manuskrip yang ketemu itu, Ahmad itu bukan Ahmad al-Muhajir tapi Ahmad al-Abah, ahli filologi. Akhirnya kesepakatannya dengan Bang Haji Romai Rama, akhirnya dengan opini-opininya dia itu mencoba memisahkan bahwa jangan gara-gara ada akhlak Habib yang satu jadi membatalkan akhlak Habib yang semuanya. Jadi dia itu ngomong ke Bang Haji Romai Rama, akhlak itu sama nasab itu beda gitu. Jadi kita itu mesti melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Cuma gue keren banget di sini, gue melihat Bang Haji Romai Rama tuh cerdas banget ya, intelektualitasnya tuh tinggi banget. Dia langsung langsung mengangkat Gus Rumail itu ngomong, dia bilang gini, nggak mungkin ada masalah kayak begini, masalah nasab ini dipertanyakan kalau nggak ada salah satu doktrin atau akhlaknya dari Bani Alawi ini yang jelek gitu, dan emang itu benar gitu. Ini gue coba menganalisa ya, berdasarkan gue nih yang orang bego nih nonton kayak begituan. Gue coba membandingkan waktu Bang Haji Romai Rama ngomong sama Guru Gembul, terus sama Bang Haji Romai Rama ngomong sama Gus Rumail Abbas. Jadi intinya gitu, kalau ngomong sama Guru Gembul, Bang Haji Romai Rama itu ngomong sama data gitu, ada datanya. Jadi semua yang diucapin sama Guru Gembul itu tuh ada datanya gitu, ada verifikasi datanya. Tapi kalau misalnya ngobrol sama Rumail Abbas, itu ngobrolnya cuma masalah opini. Contohnya kayak gini, Bang Haji Romai Rama nanya, bisa nggak nih masalah ini dibawa ke Basul Masail NU? Terus Rumail Abbas ngomong kayak begini, nggak bisa, soalnya di Basul Masail NU tuh rata-rata tuh semuanya itu berpatokan pada kalam-kalam ulama-ulama zaman dulu, nukil-nukilan ulama-ulama zaman dulu. Kalau menurut gue, kalau kita orang yang bego sih iya aja. Kalau menurut gue kok kayak begitu banget ya, kok NU dianggap rendah banget ya, nggak sesuai dengan namanya gitu ya. Nahdlatul Ulama tuh kan artinya kebangkitan ulama ya, kebangkitan orang-orang yang berpikir gitu. Masa iya sih orang-orang NU tuh nggak ada yang cerdas sih? Masa orang-orang NU tuh nggak ada yang inovator ya? Masa orang-orang NU tuh nggak ada yang inovasi? Masa orang-orang NU tuh berpikiran itu cuma buat berpikiran zaman dulu doang gitu? Kalau urusan orang zaman dulu kayaknya sih urusan fikih ya, urusan muamalah. Kalau urusan begini tuh harus dipecahin tuh pakai masalah ilmu, masalah teknologi gitu loh. Sekarang kata Dr. Sugeng tuh orang di dunia itu udah bisa menciptakan transistor ukurannya 1,8 nanomikron gitu, yang cuma bisa dilihat sama mikroskop elektron. Masih ngomong masalah begini-begini aja tuh berarti menghina Allah gitu, menghina Allah yang ngasih kita akal, yang ngasih kita kecanggihan berpikir, yang ngasih kita hidup di zaman teknologi yang modern, untuk membatalkan teknologi yang ternyata itu adalah sunatullah. Jadi wah, sunatullah yang ini jangan dipakai, kita pakai sunatullah yang zaman dulu aja. Intinya kayak begitulah kalau menurut pandangan gue gitu ya. Jadi intinya sih Bang Haji Romai Rama itu ngomong sama Rumail Abbas tuh ngomong sama opini dan opini gitu loh. Dan yang terakhir itu menyamakan Bani Alawi itu dengan Jokowi dan Kaisang Pangarep.
wajar lah orang itu dapat privilege nabi. Contohnya aja Kaisang itu kan bisa jadi wakil presiden karena bapaknya itu presiden gitu ya. Jadi beda konteks ya. Misalnya nih Kaisang nih disuruh, Mas Kaisang tes DNA dong. Apakah Mas Kaisang itu bener anaknya Pak Jokowi apa bukan? Gue yakin pasti mau dia tes DNA gitu. Gitu loh. Kalau ini kan enggak, mengaku-mengaku ahlaknya beda, bejat, apa segala macam, sering melakukan kebohongan publik, ini apa segala macam. Jadi konteksnya beda, nggak bisa disamain antara Jokowi dan Kaisang dengan Rasulullah sama Bani Alawi. Itu suatu apa ya, perbandingan yang membagongkan lah kalau menurut gue gitu. Jadi kalau menurut gue, Bang Haji Romai Ilham ini mencoba berbuat adil. Begitu kesimpulan gue gini, Romel itu ngobrol sama Bang Haji itu berdasarkan opini, bukan berdasarkan data gitu. Dan yang kesepakatan terakhir itu tuh ternyata Romel itu tuh nggak bisa menemukan kitab sejaman. Waktu Ubaidillah itu bukannya lahir doang, wafatnya aja nggak ketemu gitu loh. Sekarang mau ngomong kayak begitu, dia ngomong menemukan kitab pada zaman abad ke-8. Sama aja kayak gue itu sekarang tuh, zaman sekarang nih cerita tentang kerajaan Majapahit. Maksudnya gue ngerekayasa cerita tentang kejadian masa lalu berdasarkan imajinasi gue, dan rekayasa cerita itu tuh dibilang data yang valid gitu, data yang otentik, bahwa yang gue tulis ini benar-benar kejadian di masa lalu 300 tahun yang telah lampau. Ya nggak bisa kayak begitu. Yang namanya sejarah itu tuh, misalnya nih gue nih zaman dulu nih, misalnya nih tahun 90 ada pelaku mutilasi gitu kan ya, si A memutilasi bininya. Terus gue cerita zaman sekarang, bener nggak ada orang yang memutilasi bininya kayak begitu? Ya gue cari data-datanya, ada korannya nggak pas zaman itu tuh tentang pembunuhan suami ngebunuh bininya? Ada clippingnya nggak? Ada manuskripnya nggak? Begitu, itu yang namanya sejarah tuh, yang namanya histori tuh kayak begitu gitu. Jadi gitu aja ya dari gue Bang Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.